Halo Sobat Nara, selamat datang di channel Nara Cinema. Di video kali ini, Nara akan menceritakan alur sebuah film yang lagi viral nih. Film ini rilis 2021 tahun kemarin sob, yaitu Spider-Man No Way Home. Film ini rekomen banget buat kalian tonton, makanya kalian wajib nonton video ini sampai habis ya. Adegan dimulai dengan menampilkan berita di kota New York, Amerika Serikat, bahwa Spider-Man bukan lagi sosok penyelamat, melainkan pembunuh sob, Peter Parker. Orang di balik Spider-Man ini diburon karena Peter ini dituduh sebagai dalang di balik kematian dari Mysterio, hingga dia dan MJ harus melarikan diri. Mereka langsung menuju apartemen Bibi May, Bibi Peter. Namun naas, sesampainya mereka di apartemen Bibi May, mereka dikepung oleh polisi. Polisi juga menangkap orang-orang terdekatnya, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Pada saat diinterogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa dia difitnah dan menyuruh polisi untuk bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun, polisi tersebut mengatakan bahwa Nick sejak tahun lalu berada di luar angkasa. Dan itu membuat kita kebingungan. Kemudian, scene berpindah ke MJ. MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter beraktivitas sebagai Spider-Man yang membuat polisi malah mencurigai Peter. Kemudian, Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan Peter, bukan malah melarangnya. Lalu kemudian Bibi May di sini mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. I want to see Peter right now. Scene selanjutnya berpindah ke apartemen Bibi May. Di sini mereka kedatangan pengacara yang memberikan konsultasi bantuan hukum sehingga mereka semua bebas dari tuntutan. Nah, meskipun sekarang mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali. Karena situasi yang semakin tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang berkuliah, Peter dan teman-temannya tadi kembali mendapatkan bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Lalu, setelah kejadian itu, mereka pun berencana pindah kampus agar mereka tetap bersama dan menghindari hujatan dari teman-temannya serta gurunya. Setelah itu, mereka pun mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MIT. Namun, mereka semua tidak diterima karena kontroversi yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana. Nama mereka sudah menjadi jelek. Hal itu pun membuat Peter merasa sangat bersalah kepada teman-temannya. Kemudian scene berpindah saat Peter melihat dekorasi Halloween penyihir. Sontak dia pun langsung teringat dengan Dr. Strange, yaitu penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avenger. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange, yaitu di Centrum Sectorium. Lalu di sana Peter pun mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio. Di sana Peter pun meminta bantuan dari Dr. Strange agar memutar waktu dan membuat Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun, Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki time store untuk memutar waktu. Lalu, di saat yang sama, seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang ingatan. Nah, setelah mendengar hal itu, Dr. Strange pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man, agar keadaan menjadi normal kembali. Setelah itu, Dr. Strange mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah dan melakukan ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun, saat akan memulai ritualnya, di sini Peter terlihat bimbang karena ia takut bahwa MJ, Ned, dan Bibi May serta Happy akan melupakannya. Namun, karena kebimbangan itu, secara tak sengaja Peter telah merubah 5-6 kali mantra dari Dr. Strange, sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sihir yang dibuat oleh Dr. Strange. Lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran itu. Meskipun kegagalan dari sihir itu bisa dikendalikan, tapi efek dari kejadian tadi bisa berpotensi membawa para villains dari universe lain
ke dalam universe utama saat ini. Spell was completely out of control. If I hadn't shut it down, something catastrophic. Setelah itu, Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam MIT, karena mereka adalah anak-anak smart. MJ Watson and Ned Lees are the two smartest people I've ever met. Kemudian, pada saat itu, secara tiba-tiba, Dr. Octavius, yaitu Valance dari universe lain, datang. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya, Dr. Octavius ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man. Hello, Peter. Tapi kini ia muncul lagi akibat dari kegagalan sihir tadi yang membuka ruang antara universal lain. Di sini, Dr. Octavius menyerang Peter, namun setelah ia membuka topeng Peter, Dr. Octavius pun kebingungan karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang ia kenal. You're not Peter Parker. Kemudian setelah itu, tentakel milik Dr. Octavius merobek bagian dada kostum dari Spider-Man dan memindahkan nanotech Peter ke tentakel miliknya. I underestimated you. Sehingga dengan hal itu, tentakel dari Dr. Octavius pun berubah warna, mirip seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakel Dr. Octavius karena nanotech itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Harry, new device. Lalu, Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus, sehingga dengan hal itu, konselor mempertimbangkan Peter dan teman-temannya masuk di Universitas MIT. Selang beberapa saat, tiba-tiba Green Goblin muncul, melayang di udara. Dr. Octavius pun dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah di Sectorium. Who is this clown? What is this madness? Peter diperintahkan untuk mencari Valance lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara di bawah basement. Lalu kemudian Peter mengatakan bahwa ia tidak bisa bekerja dan butuh bantuan teman-temannya. Oleh karena itu, Dr. Strange pun langsung memanggil teman Peter, yaitu MJ dan Ned. I'm so sorry for dragging you in. You just gotta help me find. Kemudian, mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Melihat hal itu, Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Peter pun bertemu dengan tokoh bernama Electro yang sedang menyerap energi listrik. Di sana, ia sempat diserang, namun setelah dibantu oleh Sandman, yaitu manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro, lalu kemudian Electro dan Sandman pun ditahan di basement bawah tanah. It's actually my fault that you're here. Sementara itu, di sisi lain terlihat Norman Osborn, yaitu orang di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu, ia pun memecahkan pemiliknya karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Coward. We have a new world to conquer. Namun, sebelum melarikan diri, Norman Osborn menemui Bibi May untuk menceritakan tentang kekuasaannya dengan dunia ini, di mana ia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian, Peter pun datang karena ia takut Bibi May akan diserang. Namun ternyata sesampainya di sana, mereka baik-baik saja. Malah Bibi menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Maybe they all do. Sending them home? That's the best thing that we can do. Akhirnya, setelah Peter mendengar curhatan para Valance, ia pun berkata kepada Dr. Strange agar membuat mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Artinya, dia ingin mengubah cerita agar para Valance ini tidak mati di tangan Spider-Man dan mereka diceritakan sebagai orang yang baik. Some of these guys are gonna die. It's their fate. Namun, Dr. Strange mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengabulkan permintaan itu, karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan mengembalikan mereka ke universal masing-masing. Sorry, kid. If they die, they die. Sesaat sebelum Dr. Strange akan menekan tombol kotak itu, Peter yang angkuh dengan keinginannya langsung mengambil kotak itu dan ia pun kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah, sementara Spider-Man kabur melalui portal. Don't do this. Peter datang kembali ke basement dan mengajak para Valance ke apartemen Happy. Sementara Peter menitipkan cincin dan juga kotak Dr. Strange ke MJ dan juga Ned agar mereka menyembunyikannya. Well, we need to find somewhere safe for it, right? Yeah, sure. Yes, you gotta take. Kemudian, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum untuk memperbaiki para Valance ini agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik.
dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan obat ke beberapa villains di sana, I'm grateful, dear boy, truly. Peter merasakan ada hawa jahat yang sangat kuat dan setelah dicari ternyata itu muncul dari dalam diri Green Goblin. It's some neat trick. Bibi May yang melihat kejadian itu pun secara diam-diam langsung mengambil obat penawar dari Green Goblin. Dan dia pun kabur dari apartemen itu sementara Green Goblin mempengaruhi villains lain agar jangan mau jadi orang baik karena mereka memiliki kekuatan. These are not curses. They're gifts. Electroman yang sedari tadi menempelkan alat-alat penyerap energinya langsung mencopotnya dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Saat sampai di bagian bawah apartemen, Green Goblin pun langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar. Namun ternyata suntikan obat penawar tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian Green Goblin pun melemparkan bom hijau ke arah Bibi May sehingga membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara itu, Ned dan MJ yang mengetahui Bibi May tewas sangat terpukul dan sedih. Ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. I just wish we could see him. Setelah itu, ia pun kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi 2. Lalu, karena jarak yang terlalu jauh, kita untuk membuka portal agar langsung bertemu dengan Peter dengan menggunakan cincin Dr. Strange dan mengucapkan Peter Parker. Kontak portal pun terbuka dan yang keluar ternyata Peter Parker versi 1 yang kita ketahui muncul di Spider-Man sebelumnya. You're Peter. Yeah, Peter Parker. Kemudian, Ned membuka portal untuk menemukan Peter. Akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man ketiga. Portal yang dibuka memperlihatkan Peter yang masih bersedih atas kematian Bibi May. MJ dan Ned memeluknya, dan dua Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter. Karena mereka juga sama, yang sebelumnya telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Sorry about May. Setelah itu, mereka pun bersama-sama membuat sebuah rencana. Dan mereka pergi ke sebuah web untuk membuat formula dan memulihkan para villains. Dan akhirnya, 3 Spider-Man dari universe yang berbeda pun berkumpul. Kemudian, Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para villains agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Here, exactly. A place that represents second chances. Disinilah kemudian terjadi pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan 5 villains dari berbagai universe. Meskipun awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Namun, Spider-Man 3 berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana, ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu, sehingga mereka berhasil menghentikan Lizardman hingga bisa berubah menjadi manusia biasa lagi. Sementara itu, Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik obat penawar membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan juga Electroman yang sangat kuat hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electroman. Terlihat setiap Spider-Man menghadapi masing-masing villains. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang dahsyat, bahkan patung Liberty pun sampai rusak. Tak lama kemudian Dr. Strange muncul dan ia marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Kemudian Spider-Man 3 pun meminta Dr. Strange untuk mengembalikan semua villains ke universe masing-masing. This has to end now. Namun, Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Dr. Strange pun berusaha untuk mengambil alih kotak itu. Namun naas saat didapatkan ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin. Sehingga terjadi ledakan yang sangat besar. Akibat ledakan itu, kotak yang menahan mantra akhirnya pecah. Dan Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya. Namun, ia gagal. Sehingga hal itu mengakibatkan retakan pada batas universal.
yang mengakibatkan banyak villains dari universe lain yang ingin masuk ke universe utama. Di sisi lain, Green Goblin akhirnya dapat dikejar dan dia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man 3. Peter ingin membalas dendam dan membunuh Green Goblin karena ia telah membunuh Bibi May. Kemudian, Spider-Man 3 pun menyuntikkan serum penawar kepada Green Goblin, sehingga hal itu membuatnya menjadi normal kembali. Dan Green Goblin pun menjadi baik dan menyesali segala perbuatannya. Sementara Dr. Strange yang berusaha menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya, sehingga kekuatan Dr. Strange mulai melemah. Sementara itu, terlihat banyak sekali villains yang akan masuk ke universe setelah terbukanya portal ini. Lalu, Peter menanyakan pada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lalu, Dr. Strange pun mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah dengan membuat seluruh dunia lupa kepada Peter. You have no memory of you. Lalu, ia menemui MJ dan Ned untuk berpamitan. Tak hanya itu, ia juga berpamitan dengan 2 Spider-Man lainnya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Adegan berakhir dengan menunjukkan Peter yang menjahit kostum Spider-Man untuk memulai hidup baru. Film pun berakhir, sob. Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga Spider-Man masing-masing memiliki dendam kepada musuh yang telah membunuh orang yang disayanginya. Bahkan, Spider-Man 3 pun yang niatnya ingin membuat musuh menjadi baik, malah dia sendiri juga ingin balas dendam kepada Goblin atas kematian Bibi May. Tetapi hal itu tidak terjadi, karena dilerai oleh Spider-Man 1. Dan jika dilihat dari Spider-Man generasi pertama sampai ketiga, menurut Nara yang paling malang sih yang kedua, karena doi yang paling dia sayangi itu meninggal. Mending dilupakan seperti Spider-Man 3, tapi masih bisa melihatnya tersenyum. Tapi Spider-Man 2, udahlah. Kalau Sobat Nara butuh review film dan info menarik lainnya, bantu channel Nara dengan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.